Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiti Kotima, Prodi D3 Teknik Komputer atau SKP 23. NIM saya yaitu 6305820040029, cabang Stekom Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian Visual Studio 2010, bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara membuat project baru, dan juga membuka project lama yang telah kita buat sebelumnya, serta macam-macam tombol yang ada di dalam user interface di Visual Studio 2010 ini. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya ya. Langkah awal, silahkan Anda download terlebih dahulu aplikasi Visual Studio 2010 ini, lalu Anda install seperti biasa. Tetapi jika Anda bingung cara mendownload aplikasinya dan juga cara menginstal aplikasinya, Anda bisa kunjungin laman blog saya IT Komputer. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya, untuk detail lebih lengkapnya, cara menginstal aplikasi dan cara mendownload aplikasinya. Oke, karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, kita langsung saja buka aplikasinya. Anda klik icon Windows yang ada di pojok kiri bawah, atau kalau di Windows 7 itu namanya Start Program. Anda klik, lalu Anda cari Microsoft Visual Studio 2010. Yang ini Anda klik, lalu Anda cari lagi Microsoft Visual Studio 2010. Ini karena saya menginstal yang versi full, maka akan menginstal semua produk dari Microsoft Visual Studio 2010 ini. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan Anda kunjungi blog saya. Di situ sudah saya jelaskan kalau menginstal yang versi full akan bagaimana dan yang versi custom akan bagaimana. Atau cara lainnya, Anda langsung klik cari di sini. Anda ketik langsung Microsoft Visual Studio. Nah, ini aplikasinya yang ini. Ini karena saya sering membuka aplikasinya, maka kalau saya cuma mengetik Mi atau Mic, maka langsung muncul aplikasinya Microsoft Visual Studio 2010. Atau kalau Anda tipe orang yang tidak ingin ribet, Anda klik yang panah ke bawah ini, lalu Open File New Location, lalu Anda pilih yang Microsoft Visual Studio 2010, klik kanan, Send to Desktop Create Shortcut. Nah, maka aplikasi Microsoft Visual Studio 2010 ini akan muncul di desktop PC atau laptop Anda. Tinggal Anda klik 2 kali, maka aplikasinya akan terbuka secara otomatis. Di sini karena saya sudah membuka aplikasinya, maka kita langsung saja ke penjelasannya ya. Pada halaman awal atau tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2010, di sini kita akan disuguhkan yang paling atas ini bernama menu bar dan juga toolbar. Di bagian pojok kiri halaman di sini ada Server Explorer dan juga Toolbox. Di bagian tengah atau yang lebih tepatnya bagian Start Page, di sini ada Connect to Team Foundation Server, New Project, Open Project, serta Recent Project. Di bagian pojok kanan halaman di sini ada Solution Explorer, di bawahnya ada Class View. Dan di bagian paling bawah di sini ada error list dan juga output. Oh ya, sebelum kita masuk ke cara membuat project baru, for your information ya, kalau Visual Studio 2010 atau VBNet merupakan sarana tools untuk menghasilkan program-program aplikasi berbasiskan Windows. Beberapa manfaat lainnya
yaitu untuk membuat program aplikasi berbasiskan Windows, membuat objek-objek pembantu program, misalnya kontrol ActiveX, FileHub, aplikasi internet, dan sebagainya, menguji program debugging, dan menghasilkan program berakhiran X yang bersifat executable atau dapat langsung dijalankan. Oke, kita lanjut cara membuat project baru. Di sini kita klik yang new project atau bisa juga klik file, new, lalu project atau bisa juga ctrl shift n. Di install template, di sini kita pilih yang Visual Basic Windows, lalu pilih yang Windows Form Application, lalu namanya kita tentukan seterah Anda, misalnya program penjualan. Nah, nama dari solution name ini akan mengikuti dari nama yang telah kita tentukan sebelumnya. Anda juga harus menentukan lokasi penyimpanannya. Tinggal Anda klik browse, tentukan file penyimpanan yang Anda inginkan. Di sini saya ingin menyimpannya di data D, lalu VPNet project. Oh ya, sebelum itu Anda bikin dulu new folder di folder penyimpanan yang Anda inginkan. Misalnya kalau di dokumen, Anda klik dokumen, lalu Anda buat folder baru untuk menyimpan semua folder dari VPNet project Anda. Lalu Anda klik 2 kali, Anda buat lagi folder di dalam VPNet tadi, misalnya program penjualan seperti ini. Lalu Anda klik 2 kali, lalu select folder. Nah, maka nanti lokasi penyimpanannya misal di data D, VPNet project, folder program penjualan, lalu klik OK. Nah, ini adalah merupakan lembar kerja atau form untuk membuat program aplikasi yang ingin kita buat. Misalnya tadi kita akan membuat program penjualan, maka ini adalah lembar kerjanya. Sama di sini di bagian atas ada menu bar dan juga toolbar. Di bagian pojok kiri sini ada server explorer dan juga toolbox. Di bagian kanan ada solution explorer. Bedanya tadi solution explorernya kosongan atau tidak ada tombol-tombolnya. Di sini sudah ada tombolnya. Ada my project from 1, dan di bawahnya ada class view sama tadi. Lalu ada tambah lagi, di sini ada properties. Dan bagian bawah tetap ada error list dan juga output. Lalu bagaimana cara kita membuka project lama yang telah kita buat sebelumnya? Mudah saja, tinggal Anda klik yang open project atau bisa juga di menu bar dan juga toolbar. Di sini Anda klik yang file, open project atau solution, atau bisa juga ctrl shift O. Di sini misalnya saya ingin membuka project saya yang migacoan. Di sini filenya saya simpan di data D. Klik yang data D, VPNet project, pilih yang migacoan, klik lagi, lalu kita pilih yang ada ikonnya Microsoft Visual Studio, lalu klik open. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Anda jangan khawatir, tinggal Anda klik Solution Explorer yang bagian pojok kanan halaman ini, pilih yang form1.vp, Anda klik, lalu klik yang View Designer. Nah,
otomatis lembar kerja yang telah Anda buat sebelumnya akan muncul lagi. User interface atau antarmuka dari open project dan new project sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya di sini properties di open project ada item-item dari file yang telah kita buat, misalnya label, lalu combo box, lalu button, ada teks juga. Itu bedanya. Lalu bagaimana cara kita kembali ke halaman start page atau halaman awal tanpa mengklik close yang ada di pojok kanan halaman? Mudah saja, tinggal Anda klik start page yang ada ikon panah ke kanan yang warnanya hijau. Anda klik, lalu otomatis akan kembali ke halaman awal atau start page. Kalau Anda ingin masuk ke halaman project yang telah Anda buat sebelumnya, tinggal klik yang ini, form1.vb design. Kalau mau kembali lagi ke start page, tinggal Anda klik yang start page. Oke, kita lanjut ke bagian sesi pengenalan mengenai user interface atau halaman antarmuka dari Microsoft Visual Studio 2010. Di bagian halaman paling atas, di sini ada menu bar dan juga toolbar. Menu bar yang berfungsi untuk mengelola fasilitas yang dimiliki oleh Microsoft Visual Studio 2010 secara lengkap. Di bagian menu bar kita dapat menjumpai di sini ada file, edit, view, project, build, debug, theme, data, format, tools, arsitektur, test, analisis, Windows, help. Dan di bagian bawahnya ada new project, add new item, open file, save all, cut, copy, run. Lalu di bagian toolbar yang berfungsi untuk mengelola fasilitas Microsoft Visual Studio 2010 secara cepat. Sebab pada toolbar di dalamnya hanya terdapat tools-tools yang berisikan tools yang sering digunakan dalam membangun sebuah aplikasi. Di sini kita dapat menjumpai ada Solution Explorer, Properties Windows, Theme Explorer, Object Browser, Toolbox, Start Page, Extension Manager, dan juga Command Window. Lalu di bagian pojok halaman di sini ada Server Explorer dan juga Toolbox. Server Explorer yang berfungsi untuk mengkonekkan ke database. Di sini ada data connection, server, dan juga SharePoint connection. Lalu di bagian Toolbox yang berisikan objek yang digunakan untuk mendesain tampilan program yang dibutuhkan dalam suatu aplikasi. Di sini ada pointer, button, checkbook, checklist box, combo box, date theme picker, label, link label, list box, list view, dan lain-lain. Oh ya, untuk contoh penerapan toolbox kita coba running dulu. Nah, ini namanya label, ini juga label. Kalau ini namanya combo box ya, yang berfungsi untuk misal kita membuat program penjualan makanan, lalu jenis makanannya tidak cuma satu tapi ada 5 atau mungkin 10. Kita tinggal mengklik panah yang ke bawah ini, maka tinggal kita memilih misalnya mie setan, lalu nama makanannya juga kita kasih combo box karena tidak cuma satu ya jenisnya dari makanan ini, misalnya mie setan level 1, 2, 3, bahkan sampai mie level 10 gitu. Lalu di bagian harga, jumlah, total harga, potongan, dan juga total bayar, kita menggunakan fungsi teks. Kenapa? Karena harga itu sudah paten ya. Misal kita memilih jenis makanan, lalu nama makanan, maka harganya sudah langsung tertera di sini. Jadi tidak perlu menggunakan combo box. Di jumlah pun sama, karena sudah paten.
Kalau menggunakan combo box nanti mungkin kepanjangan. Misal dia pengen pesan 50, kan masa kita harus membuat combo box 1 sampai 50, kan nanti pasti kepanjangan. Lalu pada bagian hitung dan juga batal, di sini kita menerapkan fungsi button. Kenapa? Karena hitung dan juga batal berfungsi sebagai tombol. Jika kita sudah menentukan jenis makanan, nama makanan, harga dan juga jumlah, jika kita mengklik tombol hitung, maka akan tampil total harga, potongan, dan juga total bayar. Namun jika kita mengklik tombol batal, maka kita akan men-cancel pesanan atau membatalkan pesanan. Lalu yang terakhir yaitu note. Di sini kita menerapkan fungsi label sama seperti judul toko. Oke, kita lanjut. Di bagian pojok kanan halaman, di sini ada Solution Explorer yang berguna untuk melihat project beserta dengan bagian yang ada di dalamnya. Misal kita membuka file migacoan, di dalam file migacoan ada my project dan juga form1.vb yang berisi desain form yang telah kita buat. Lalu di bagian bawah ada class view. Lalu di bagian bawahnya lagi ada properties Windows yang digunakan untuk mengatur setiap objek yang ada di dalam form dan yang sudah didesain menggunakan toolbox. Maksudnya di sini jika kita sudah membuat project sebelumnya, maka akan tampil di properties Windows item-item dari toolbox yang telah kita terapkan pada lembar kerja kita. Namun jika kita belum membuat project sebelumnya atau start membuat project baru, maka akan seperti ini. Yang tampil hanya item properties dari form 1 atau lembar kerja. Tetapi kalau kita sudah menerapkan fungsi toolbox, misal button, maka di sini akan tampil item properties dari button. Lalu di bagian paling bawah, di sini ada error list dan juga output. Di error list ini berfungsi untuk menampilkan jika ada sintak yang error. Kalau di output ini berfungsi menampilkan debug. Kalau kita merun, maka akan tampil output. Oh ya, sebagai informasi tambahan, jika Microsoft Visual Studio 2010 sebenarnya hampir sama dengan Visual Basic 6, cuma bedanya kalau kita membuat project di Visual Basic 6, kita harus terlebih dahulu membuat database baru di Microsoft Office Access, kemudian kita konekkan ke dalam database yang ada di Visual Basic 6. Tetapi kalau di Microsoft Visual Studio 2010, kita dimudahkan dengan langsung membuat project baru di lembar kerja dengan memasukkan toolbox. Lalu setelah selesai mendesainnya, kita bisa langsung masuk ke codingan untuk memasukkan codingannya. Setelah itu, jika sudah selesai desainnya dan juga codingannya, kita tinggal klik run, maka otomatis aplikasi akan langsung bisa dijalankan. Karena apa? Karena Microsoft Visual Studio ini memiliki sifat executable atau bisa langsung dijalankan. Mungkin sekian dulu video pengenalan Microsoft Visual Studio 2010 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.